Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Bahkan di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengupgrade diri kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada kesempatan ini khusus mengenai waspada dengan amal yang sudah kita lakukan. Jadi amal-amal yang sudah kita lakukan perlu diwaspadai. Berarti ini waspada ini sebuah peringatan ya Pak. Karena di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat menyatakan bahwa Quran itu isinya diantaranya adalah sebuah peringatan. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Surat apa itu Pak? Ada 4 ayat itu diulang-ulang itu. Surat Al-Qamar Pak. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Nah, berarti Al-Quran ini untuk peringatan, kata Allah gitu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ditantang nih sama Allah, mau gak kamu mengambil pelajaran ini? Jadi sesuai dengan judulnya tadi, saya mengambil ayat ini untuk pengantar Pak. Nah, apa yang harus diperingatkan dengan kewaspadaan ini? Tentu banyak Pak. Ada soal kematian, soal azab dan nikmat, ada surga neraka, ada kebesaran Allah dan lain sebagainya. Nah, kali ini mengenai peringatan, yaitu agar amal yang sudah kita kerjakan dan insya Allah berpahala, berpotensi pahala, jangan sampai sia-sia, jangan sampai rusak, jangan sampai lenyap, sehingga ujungnya rugi Pak. Jadi banyak amalan-amalan yang perlu kita waspadai agar tidak rusak. Amalan apa saja itu Pak? Tentu banyak sekali. Tapi di sini saya akan meng-create tentang amal yang 7 yang waktu itu sudah saya sampaikan dalam bab amal-amal jariyah Pak. Jadi menurut Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Syarhul Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan al-a'malu sab'atun, amal itu ada 7 macam. Amalani mujibani, dan amalan yang memastikan. Wa amalani wahidun biwahid, 2 amalan di mana 1 dibalas dengan 1. Jadi amalan 1 dibalas dengan 1. Wa amalul hasanatu fihi bi asyaratin, amal kebaikan yang di dalamnya terdapat 10 pahala. Jadi amalan mengandung
pahala. Kemudian wa amalul hasanatu fihi bisab'i mi'atin dhifin. Amal kebaikan yang di dalamnya terdapat 700 kali lipat pahala. Yang terakhir, wa amalun la yuhsa sawabahu illallah ta'ala, yaitu amalan yang tidak bisa kita hitung pahalanya kecuali hanya Allah saja yang tahu. Jadi ada beberapa amalan yang banyak mengandung pahala yang harus kita waspadai. Ya, karena pahalanya begitu besar, Pak. Sangat besar. Sehingga pahala-pahala itu bisa kita buat bekal, Pak, atau simpanan di akhirat kelak. Oleh karenanya kita jangan sampai leha-leha, jangan sampai terlena, tapi harus tetap waspada. Hati-hati jangan sampai amalan tersebut lenyap begitu saja. Kan rugi, Pak. Ya, kalau di Quran itu kan sering disebut habitat a'maluhum itu, Pak. Lenyap amalannya, ya. Karena perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Padahal setiap amalan itu, Pak, setiap perbuatan itu, setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan itu ada nilai pahalanya. Kalau Bapak buka Al-Baqarah ayat 110, Pak. Al-Baqarah 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Ini amalan hablum minallah dan hablum minanas. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, jadi setiap perbuatan kebaikan yang kita kerjakan, kata Allah, kamu akan dapat pahala di sisi Allah. Ya, innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap perbuatan baik ada ganjarannya. Untuk itu jangan kita meremehkan perbuatan, walaupun kita hanya bertemu dengan saudara ini tersenyum saja, Pak. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara, itu juga suatu perbuatan kebaikan dan ada nilai pahalanya. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahqirunna minal ma'rufi saya walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Janganlah kamu memandang remeh suatu kebaikan walaupun sekedar kamu bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri. Walaupun dengan wajah berseri-seri. Jadi kalau ketemu saudara tersenyum, Pak, itu sudah mengandung pahala. Maka ada hadis itu, tabasumuka fi wajhihi akhika laka shadaqah, ya Pak Anto, ya. Ya, dari senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua agar amalan-amalan yang kita perbuat tadi jangan sampai rusak. Karena kita sendiri sebenarnya yang akan merusak itu. Pahala kebaikan tadi bisa tidak kita dapat karena amalannya dirusak oleh dirinya sendiri. Ini Allah katakan di surat Muhammad ayat 33, Pak.
Surat ke-47 ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubdilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu merusak segala amalanmu. Udah diperingatkan sama Allah, jangan kamu merusak amalanmu, karena kalau rusak, amalan yang kita perbuat jadi sia-sia. Nah, kira-kira perbuatan atau amalan apa saja yang bisa merusak pahala-pahala tadi, Pak? Ini Bapak udah tahu semua sebenarnya. Ini amalan yang bisa merusak itu. Tetapi perlu kita perdalam, Pak. Paling tidak ada 5 yang bisa merusak amalan-amalan kita. Yang pertama yaitu murtad, Pak. Murtad ini mohon maaf, jangan disepelekan, Pak. Karena akhir perjalanan kita itu di akhirnya kita nggak tahu, Pak. Ada seorang ustadz pun bisa murtad, ya Pak. Gara-gara Indomie bisa murtad. Nah, sekarang kalau tiba-tiba Pak Bani dikasih 1 triliun, kira-kira mau nggak Pak suruh murtad? Sekarang bukan M mainannya Pak, T udah. Ya Pak ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Orang kadang-kadang tergiur, Pak. Dengan urusan dunia itu bisa tergiur, Pak. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sampai di akhir hayat, Pak. Sebab ini sangat merugi sekali kalau perbuatan ini dilakukan, ya. Nah, kita buka dulu surat Al-Baqarah 217, Pak. Ini mengenai jangan kita merusak amalan-amalan kita sendiri. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi amalannya kalau murtad sia-sia. Semua dahulu yang diperbuat kebaikannya akan hapus. Habitat a'maluhum. Tapi sebaliknya, Pak, dari orang yang non muslim masuk muslim, apa namanya? Mu'alaf. Nah, ini enaknya Pak jadi orang mu'alaf ini. Dosa yang dulu pernah dilakukan, kesalahan yang pernah dilakukan, begitu masuk Islam dihapus semua, Pak. Mana enak, Pak? Jadi dosanya dihapus semua. Kita bacakan hadisnya. Dari Amru bin Al-As, dia berkata, ketika Allah menjadikan Islam di dalam hatiku, maka aku mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, jadi Amr ini berkata kepada Rasulullah, bentangkan tangan kananmu, aku akan membiatmu. Maka beliau membentangkan tangan kanannya, namun aku menahan tanganku. Beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Amru? Aku menjawab, aku ingin memberikan persyaratan. Beliau bersabda, syarat apa yang kau minta? Amru menjawab, syarat agar aku diampuni. Ya. Maka
Rasulullah bersabda, "Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu?" Apakah kamu tidak tahu bahwa Islam telah menghapuskan dosa yang telah lalu? Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika Amru ini masuk Islam, hapus sudah dosa-dosanya. Ya. Jadi kalau mu'alaf tersebut masuk Islam, bukan mu'alaf ya, mu'alaf sudah masuk Islam ya. Dari orang yang non Muslim masuk Islam, dihapus semuanya. Dan ketika seseorang yang masuk Islam itu kemudian memperbaiki keislamannya, kan ada orang yang mu'alaf begitu saja, karena memang ada sesuatu, misalnya mau kawin, kan, harus masuk Islam dulu, tapi tidak belajar. Nah, ini ada yang memperbaiki keislamannya, maka Allah akan tulis setiap kebaikan yang dulu pernah dilakukan semasa kafir ya, dan menghapus setiap keburukan yang dulu pernah ia lakukan. Jadi dosa-dosanya, kesalahannya dihapus, kebaikannya yang pernah dilakukan ditulis. Enak kan Pak? Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba masuk Islam, ini ya Pak ya, Pak Anis ya, jika seorang hamba masuk Islam lalu memperbaiki keislamannya, maka Allah akan satu, menuliskan untuknya setiap kebaikan yang dulu pernah ia lakukan. Walaupun dulu masih kafir tapi berbuat baik, masuk Islam, kebaikan yang dulu pernah lakukan ditulis sama Allah. Yang kedua, menghapus setiap keburukan yang dulu pernah ia lakukan. Ketika dulu masih kafir berbuat buruk, dihapus sama Allah. Nah, enak kan? Kemudian setelah itu setiap kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Sedangkan keburukan akan dibalas dengan semisal, kecuali jika Allah Azza wa Jalla memaafkannya. Jadi kalau dosanya itu atau kesalahan-kesalahannya dibalas dengan sesuai yang ia kerjakan, tidak dilipat gandakan seperti pahalanya, seperti kebaikannya tadi. Tapi Allah juga terserah Allah. Kalau Allah memaafkan, ya syukurlah, alhamdulillah. Ini hadis riwayat Nasa'i. Nah, kemudian Rasulullah juga mengabarkan dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, silaturahmi, tetap mendapat pahala?" Jadi Hakim Al-Hisam ini bertanya kepada Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Paham ya Pak ya? Jelas ya. Jadi semua, jangan sampai kita murtad ya, karena amalan kebaikan kita akan dihapus. Tapi sebaliknya, orang yang masuk Islam, perbuatan kesalahannya, dosanya akan dihapus ya. Kemudian yang kedua, yaitu syirik Pak. Ini syirik juga udah tahu semua ya, syirik. Tapi ini kadang-kadang tanpa disadari ada perbuatan syirik yang mungkin dilakukan.
Nah, orang yang berbuat syirik ini juga amalannya akan dihapus. Habitat a'maluhum. Maka perlu ekstra hati-hati. Kadang contohnya gini, kadang ada orang menolong orang kecelakaan. Dia bilang, kalau nggak ada saya lu mati. Memang yang mematikan, yang menghidupkan siapa? Nah, ini secara tidak sadar perkataan ini akan berbuat syirik gitu. Karena dia secara tidak sadar menuhankan dirinya, bahwa dia yang menghidupkan. Nah, ini maka perlu ekstra hati-hati ini, Pak. Jadi jangan sampai hapus amalannya. Di dalam surat apa ini ya? Az-Zumar ayat 65, Pak. Surat ke-39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Lain asrokta layahbatonna amaluka walatakunanna minal khosirin. Sungguh jika ia menyekutukan Allah, niscaya aku hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang rugi. Jadi jangan sampai perbuatan syirik ini menjadikan rugi, Pak. Orang yang melakukan kesyirikan nanti di akhirat akan dimintakan akan disuruh minta sama orang yang disyirikin, Pak. Minta pahala kepada orang yang disyirikin. Karena dia dulu menyembah kepada orang yang disyirikin. Dari Abu Sa'ad bin Abu Fadolah Al-Ansari, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir pada hari yang tidak diragukan lagi, yaitu hari kiamat, ada malaikat penyeru yang menyerukan, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam suatu amalan yang seharusnya dia kerjakan semata-mata hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sekarang mintalah balasannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi orang yang berbuat syirik nanti disuruh minta pahala sama orang yang disyirikin. Kira-kira bisa nggak, Pak? Ya, pasti nggak bisa, Pak. Pasti nggak bisa, udah. Nah, kemudian sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Nah, ini yang rada-rada samar ini, Pak. Syirik kecil ini, yaitu seperti riya. Ya, riya. Ini kan kadang-kadang nggak sadar, Pak. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia. Lalu Rasulullah bersabda, pergilah kepada orang-orang yang kalian perbuat riya kepada mereka di dunia. Pergilah kepada orang yang berbuat riya, ya, kepada mereka waktu di dunia. Apakah kalian akan mendapat balasan dari sisi mereka? Jadi ketika kita riya ingin dilihat orang, terus kita disuruh minta balasan kepada yang kita riyain. Lalu ditanya, apakah dia yang kamu riyain itu bisa memberikan balasan? Pasti tidak
nggak bisa. Sama juga orang yang suka pergi ke dukun, Pak. Jangan sampai kita pergi ke dukun. Kenapa, Pak? Karena kalau kita mempercayai omongan dukun, ini bahayanya, Pak. Maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima, Pak. Ini hanya percaya saja, Pak, belum melakukan perbuatannya. Ya, supaya kita terhindar, Pak. Jangan sampai kita mempercayai dukun, Pak. Dari Safiyah, dari salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man ata arrafan fasaddaqahu bima taqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." 40 hari ini. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai ucapannya, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Hadis riwayat Ahmad. Berarti berapa kali kalau 40 hari itu sholatnya berapa itu, Pak? 40 kali 5, 200. Belum sholat sunnahnya, nggak diterima, Pak. Padahal saat meninggalkan satu sholat hukumannya, Pak, berat sekali, Pak. Kalau nggak salah itu 80.000 hudud. Wah, ngeri, Pak, pokoknya. Jadi jangan sampai kita pergi ke dukun, apalagi percaya gitu, Pak. Baik, itu yang tadi yang kedua. Yang ketiga sekarang munafik, Pak. Ya, ini juga perbuatan munafik ini juga akan menghapus amal-amal kita. Jadi keadaan kaum munafik dan musyrik ini seperti orang-orang dahulu, Pak. Ini ada di surat At-Taubah ayat 69. Surat ke-9 ayat 69. Saya bacakan artinya, ini agak panjang. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Maknanya apa nih, Pak? Bahwa kita tidak boleh mengikuti orang-orang munafik. Saya bacakan tafsirnya dulu. Tafsir daripada At-Taubah 69. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sedepa demi sedepa. Sehingga jika mereka memasuki lubang biawak, niscaya kalian akan memasuki pula." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Maka Rasul menjawab, "Apakah mereka?" Rasul menjawab, "Lalu siapa lagi kalau bukan mereka, yaitu ahli kitab yang menyimpang." Siapa ini? Orang-orang munafik. Hadis riwayat Muslim. Ya, orang mengikuti atau membiasakan seperti itu harus dihindari, Pak, supaya amalnya tidak hapus. Dan orang yang juga menyerupai kebiasaan orang-orang di luar Islam, maka orang tersebut seperti kaum itu, Pak. Ya. Jadi kalau menyerupai orang-orang di luar Islam, divonis seperti orang itu.
Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum laisa minni. Itu. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ya, dia masuk dalam kategori kaum itu. Dan kata Nabi, laisa minni, bukan dari golonganku. Ya. Misalnya apa, Pak? Banyak ya, Pak. Kira-kira kalau ulang tahun motong kue menyerupai nggak, Pak? Ya, tiup lilin. Ya, renungkan sendiri ya, Pak ya. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang di luar Islam, Pak. Nanti jadi orang munafik nanti, Pak. Nah, itulah gambaran orang munafik, di mana amal-amalnya juga sia-sia, rugi, Pak. Dan kemudian yang keempat yaitu kafir, Pak. Tadi ada murtad, ada munafik, musyrik, terus sekarang kafir, Pak. Ini kan sudah tahu semua kan sebenarnya, Pak ya. Teman kita dalami aja ya, Pak ya. Kafir ini perbuatan seperti orang-orang kafir itu kalau beramal, Pak, seperti amalannya itu ditiup angin, Pak. Seperti abu ditiup angin, lenyap. Nah, itu. Ini ada di surat Ibrahim ayat 18. Surat ke-14 ayat 18. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi istaddat bihirrihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai dzalika huwaz dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, orang kafir, Pak. Kafir itu kan mengingkari, Pak. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaatnya sama sekali dari apa yang mereka telah usahakan di dunia. Ya, jadi perbuatannya di dunia ya sia-sia amalannya, Pak, orang-orang kafir ini. Lenyap, tertiup angin, itu perumpamannya seperti itu. Artinya udah habis. Atau seperti fata morgana, Pak, yaitu tertipu. Orang kan kalau kita ngelihat fata morgana kelihatan ada bayangan airnya gitu, Pak, seolah-olah ada airnya itu. Tapi ketika didekatin, nggak ada apa-apanya, Pak. Hilang, Pak ya. Tadi di surat Nur ayat 39, Pak. Surat ke-24 ayat 39. Waladina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhul dha'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu say'aw wa wajadahu indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka itu seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi orang-orang kafir ketika beramal di dunia ini kelak akan minta kepada Allah, ya Allah, mana balasan yang dulu saya kerjakan? Nah, ke sono dilihat ada fata morgana, ketika didatangin nggak ada. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan sampai tertipu dengan amalan-amalan yang kita berbuat. Maka kita harus
punya iman yang kuat. Jangan sampai kekafiran itu menetap pada diri kita. Nah, kemudian terakhir, masih cukup, yaitu amal toleh. Bukan soleh Pak ya, tapi toleh. Toleh, amal buruk Pak ya. Berkelakuan buruk ini juga menyebabkan pahalanya sia-sia Pak. Ada orang itu ketika berjamaah begini kelihatan soleh banget gitu, kelihatan soleh. Tapi ketika dia menyendiri baru mulai deh buka bokep gitu, buka BF gitu. Lalu membayangkan pornografi. Ada nggak kira-kira orang begini? Banyak kan Pak ya? Iya. Nah itu, jadi perbuatan buruk dilakukan ketika menyendiri, ini yang bahaya juga Pak. Saya bacakan hadisnya Pak. Bab 2. Dari Sauban dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sungguh aku telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia, padahal dia membawa amalan sebesar gunung Tihamah. Sauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Kehati-hatian Sauban ini. Maka Rasulullah bersabda, Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Berarti sesama muslim Pak ya. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika menyendiri bersama apa yang diharamkan oleh Allah. Itu tadi Pak. Maka mereka terus mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ketika menyendiri, nah itu melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Ini menjadikan amalannya sia-sia karena kelakuannya tidak baik. Itu Pak ya. Jadi mesti hati-hati ketika kita menyendiri, banyak berzikir aja Pak. Perbanyaklah zikir untuk mengingat Allah apa saja Pak. Mau baca Quran boleh, mau zikir boleh. Pokoknya sebut Allah aja Pak. Jangan sampai setan membisikkan kepada kita untuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Contoh lain, mengambil tanah. Ini juga perbuatan buruk Pak. Yaitu mengambil tanah yang bukan haknya, memindah batas patok. Ini dulu saya punya saudara punya tanah di Reni 100 meter, kira-kira tahun 90-an Pak. Karena tidak pernah ditengok, tanah itu lenyap Pak. Nggak tahu kemana itu udah. Nah orang-orang yang mengambil tanah bukan haknya ini, nanti di akhirat akan dikalungkan di lehernya dan dihimpit dengan 7 lapis bumi. Jadi mesti hati-hati Pak, jangan sampai kita sembarangan mengambil hak bukan haknya. Ini saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang yang mengambil secengkal tanah tanpa hak, melainkan kelak pada hari kiamat akan dikalungkan ke lehernya dari tanah 7 lapis bumi.
dan Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnah darinya. Ngeri Pak. Jadi sia-sia amalannya hanya gara-gara mengambil tanah. Nah kemudian selain contoh di atas ada lagi perkara-perkara yang berkelakuan buruk, yaitu amal toleh. Dampaknya yang tentu pahalanya akan lenyap. Ada 3 yang saya catat di sini, yaitu sibuk mencari aib orang lain, keras hati, cinta dunia. Nah, 3 contoh ini juga akan melenyapkan pahala kita. Sibuk mencari aib orang lain. Bacakan hadisnya. Tuba liman sahullahu aibahu an uyubi annas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada mengurusi aib orang lain. Mending kita introspeksi ya. Kita mikirin diri sendiri kita untuk tidak mengorek-ngorek aib orang lain. Kemudian orang yang keras hati Pak. Dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata mannanun. Tidak akan masuk surga seorang manan, orang yang suka mengungkit pemberian. Oh ini salah hadisnya. Bukan ini. Maaf. Sebab kerasnya hati adalah 1. Perbuatan dosa atau maksiat, 2. Banyak lalai, 3. Berteman dengan orang yang lalai atau fasik. Ya, ini menjadikan keras hati. Maka kita sering dianjurkan, diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian jangan banyak lalai, entar dulu gitu. Jangan, ya nanti hatinya bisa keras. Ya. Kemudian cinta dunia. Ini ada di surat Hud ayat 15 dan 16. Ya. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Dikasih balasan penuh kalau tujuannya dunia. Ya, Allah tidak zalim Pak, dikasih semua balasannya di dunia dengan sempurna Pak. Dan mereka tidak akan dirugikan di dunia ini. Namun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitat ma sana'u fiha wa badilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat Pak, kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan waktu di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ruginya, rugi Pak. Jadi kita jangan mengharap di dunia ini tujuannya hanya untuk mencari dunia, tapi dunia ini jadikanlah ladang gitu Pak untuk mencari akhirat. Ya. Ya benar Pak, panggung sandiwara. Karena sandiwara ya begitulah. Endingnya tahu ya Pak. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi marilah kita jaga amal-amal yang sudah kita lakukan ini agar pahalanya tidak sia-sia, tidak lenyap, tidak rugi.
dengan cara minimal menjauhi kelima tadi Pak, yaitu jangan sampai murtad, syirik, munafik, musyrik udah tadi syirik Pak, terus kafir dan amal toleh, berkelakuan buruk. Ya. Fasik masuk enggak? Fasik. Nah, di sini nggak ditulis Pak. Mereka fasik orang yang fasik itu kan lalai Pak, orang yang lalai tadi. Tadi makanya saya katakan jangan sampai lalai Pak, itu menjadikan hatinya keras tadi, orang yang fasik gitu. Itu perbuatan yang jelek ya. Surah 47 surah Muhammad. Ya. Ayat 1. Ayat 1. Orang-orang yang kafir yang menghalangi orang manusia di jalan Allah kalau menghapus segala amalnya. Oh, mesti lihat tafsirnya dulu Pak. Kena ini Pak, kena iklan. Iya, sudah kena iklan. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus amal mereka. Ya sama Pak, orang-orang kafir nggak usah menghalang-halangi pun udah dihapus Pak nanti di akhirat. Apalagi menghalangi. Berarti saya berarti orang kafir dia bakalan maka dihapus gitu. Iya, dihapus Pak, masih dihapus amalannya. Kita nanti di luar Pak, udah mau suruh kita bahas, nyari tafsirnya dulu Pak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.